Mari kita buka sahabat-sahabat Dok Arif malam hari ini Instagram Live podcast dengan kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat-sahabat Dok Arif, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dok Arif Podcast menghadirkan tamu spesial, Dr. Siska Wiramiharja, spesialis gizi klinik MKes. Beliau tentunya spesialis gizi klinik ya. Dan malam hari ini kita akan bahas tema sesuai dengan judul yang kita tulis, itu tips pola makan saat isoman. Tentunya ini nanti ya bisa jadi berkembang ya, akan lebih umum lah gitu, karena pada saat ini juga situasinya memang betul kasus COVID sedang meningkat gitu ya. Jadi ada pepatah nih di sosial media yang muncul nih Dokter Siska. Jadi Apa tuh bulan ini katanya? ada bulan demam, batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan katanya. Oh gitu ya. Dan memang beneran itu. Mungkin nggak tahu kalau di tempat Dokter Siska di Bandung ya, di Hasan Sadikin. Tapi kalau di klinik saya yang biasa praktek di situ, itu 80% sampai 90% pasien yang datang itu rata-rata seperti itu keluhannya, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan gitu. Itu Ini walau alam kayak ya kayak kalau kemudian iya betul kalau dok. di pasiennya di swab gitu ya, karena nggak semuanya di swab juga. Iya Bisa jadi, iya. gitu, bisa jadi. Makanya angka COVID yang sekarang muncul naik itu sebetulnya kelihatannya ya, kalau kemarin, pekan kemarin kita diskusi sama Dokter Arifin bilang ada istilah fenomena gunung es, ya bisa jadi juga sama gitu. Kasus COVID secara umum itu sebetulnya fenomena gunung es, karena di lapangan ya banyak yang tidak tertracing. Terakhir Dokter Siska, kalau di Karawang itu ada sekitar Iya. 1.800 lebih ya saudara-saudara kita yang sedang isoman gitu. Di Bandung wallahu alam, dan saya dengar juga Dokter Siska baru menghadapi juga anggota Baru keluarga lepas nih. yang Alumni iya dari yang di, apa ya saya udah sehat nanti ya? deh kita Ya, cerita. Alhamdulillah ya. Nah, Alhamdulillah. jadi kita akan Alhamdulillah. belajar langsung best practice dari Oh, expertnya best Dokter friend Siska juga. di ini, Pada dan juga pada yang best hands on practice dari ini ya. Dok. experience ya. Experience merawat anggota keluarga yang isoman gitu, bahkan masih usia. Itu ya. Nah, jadi langsung nih kita akan mendapatkan insight gitu ya, yang apa namanya, yang akan sangat bermanfaat nih buat sahabat-sahabat Tok Arif. Barangkali ada anggota keluarganya yang saat ini sedang isoman dan bertanya-tanya nih, kalau yang lagi isoman kayak gimana sih pola makannya. Nah, mangga Dokter Siska, mungkin pertanyaan dasarnya yang akan kita angkat malam hari ini adalah seperti apa gitu, seperti apa dok pola makan Seperti yang apa pola makan pas gitu di ya, pola makan yang lapangannya gitu ya dok saat isoman. untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin sedang isoman. Apakah boleh makan segalanya atau seperti apa? Maka Dokter Siska, waktos dan Iya baik. tempatnya pakai bahasa. Iya, hatur nuhun sekali apa Dokter Arif atas kesempatannya. Saya senang sekali nih kembali diundang di sini, lalu kita ngobrol-ngobrol lagi masalah tentang kesehatan. Nah, dan memang topik ya ini sekarang tentang pola makan saat isoman. Wah, saya share aja nih ya sama sahabat-sahabat dari Dokter Arif juga di sini. Jadi waktu Dokter Arif mengontak gitu, yuk kita diskusi lagi nih, kita ngobrol lagi sekarang, kebetulan kayak naik lagi COVID gitu ya dengan varian yang baru ini. Jadi kita tahu gejalanya mungkin tidak seperti saat lagi Delta ya dok ya gitu. Jadi lebih banyak justru yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah itu gimana makannya gitu ya. Tapi pada waktu itu, aduh dok, pas banget ini karena pas banget juga lagi merawat yang sedang isoman. Jadi kalau apa ya, saya boleh share, memang kemarin kebetulan yang dialami itu salah satu anggota keluarga kami itu positif ternyata begitu. Yang lainnya negatif. Kenapa ya, kami pun juga mencoba gitu ya untuk
Amin. Ini gimana ya, mengkontak tracing dan lain sebagainya. Terus ya sudah. Tapi mungkin ketika pertama kali kita tahu info itu, yang pertama adalah anggota keluarga kita yang positif ini adalah kita support gitu. Jadi bukan kenapa ini jadi negatif, atau kenapa kamu positif, yang lain juga negatif, ini udah ya kita tahu, kita sudah tahu, kita sudah belajar. Kita sudah belajar lah ya dalam jelang 2 tahun ini ya dok ya, bahwa ternyata kondisi stres itu kan emosi gitu ya sangat mempengaruhi juga nih gitu terhadap imunitas. Jadi yang pertama adalah kita tentunya mendukung, hey gak apa-apa gitu, Allah lagi sayang berarti sama kita semua. Mungkin itu dulu ya, karena kita tahu kabar itu adalah malam gitu, dan seperti biasa adalah itu malam biasanya menjelang tidur saat mengerjakan PR, semua orang mengerjakan PR di rumah, jadi di tengah kita mengerjakan PR masing-masing lalu kita mendapat info mengenai hasilnya tersebut begitu dong. Nah, lalu ya sudah, jadi yang pertama adalah itu nggak apa-apa kita tidur saja gitu, karena mau melakukan apa pada malam hari itu pun gitu kan, hidup harus terus berlanjut ya dok. Itu bukan akhir. Ini memang pengalaman pengalaman pertama kali gitu di keluarga kami. Mungkin teori, informasi apa semua udah sangat diterima baik gitu ya dalam hampir 2 tahun ini. Tapi ketika menjalaninya sendiri itu tidak semudah itu ya untuk menerimanya. Tapi itu yang pertama adalah mungkin kiranya kita ikhlas, berusaha untuk ikhlas, mungkin itu yang pertama, meskipun itu dari mana gimana, ini siapa aja kemana, kontak tracing kemana-mana dan seterusnya. Lalu tapi sudah malam itu kita bahas saja besok. Jadi besok baru kita mulai lakukan itu. Yang pertama adalah justru mengamankan dulu yang ada di rumah ini ya. Jadi kita putuskan maka yang terkonfirmasi ini menjalani isolasi mandiri di ruangannya. Ini juga kadang bingung nih kalau ada yang positif dan negatif. Karena kalau yang positif pasti akan isolasi mandiri, tapi kalau yang negatif tetapi dan memang tidak ada gejala, maka kan harusnya melakukan karantina mandiri ya dok ya, gitu kan. Tapi ini satu rumah ya, gitu. Jadi gimana? Jadi kemarin yang sebaik-baik, iya, gitu kan. Jadi yang sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan kemarin adalah untuk yang terkonfirmasi, maka kita sudah pilah-pilah kira-kira dia akan di ruangan yang mana gitu. Kebetulan pada waktu itu tentu akan di kamarnya, terus lalu juga akan menggunakan kamar mandi yang mana, misalkan demikian gitu. Jadi ada area yang memang isolasi mandiri, ada area yang transisi kita bilangnya itu, karena itu ada jadi drop zone gitu. Karena kan nanti mengantarkan makanan, lalu nanti yang isolasi mandiri akan mengambil makanan, jadi tiba-tiba mendadak rumah itu menjadi terbagi-bagi gitu. Jadi ada area yang transisi dan ada area yang memang clear. Jadi harus bisa kayak perawatan. Tapi ya bagaimana ya dok, itu yang kita bisa. Kalau saya sendiri rasanya sebagai posisinya memang tenaga kesehatan, tapi kan saat di rumah tentu adalah kan katanya kalau seorang ibu itu adalah queen ya di rumahnya itu. Jadi kalau ibunya gembira, harapannya semua orang gembira gitu kan ya. Soulnya dari rumah itu. Nah, kalau saya sih tentu bawaannya adalah ingin gak ada karantina, nggak, pokoknya saya udah aja langsung bergabung saja dengan isolasi mandiri gitu ya. Rasanya seperti itu gitu. Tapi saya pikir lagi, kalau misalnya saya membiarkan diri saya gitu seperti itu, iya, kalau misalkan Allah berikan memang imun yang baik begitu ya, lalu saya juga menjalaninya itu dengan gejala yang ringan. Tapi kan walau-alam ya dok, karena bisa saja kita juga tidak bisa mengabaikan itu ya. Barangkali kalau tidak bisa kita memastikan bahwa kalau saya kena, saya mah akan gejalanya oke-oke aja, kan ya tidak ya dok.
Kita tidak tahu, maksudnya kita tidak tahu. Jadi tidak, malah takutnya malah semakin membuat masalah baru gitu. Jadi ya saya tetap harus menjalani karantina mandiri tanda kutip sebisa-bisa saya gitu. Jadi tadi itu dulu kita bagi-bagi ruangan mana. Setelah itu jadi kayak membuat regulasi gitulah Dok di rumah. Jadi setelah itu tentunya adalah mempersiapkan logistik. Nah, saat mempersiapkan logistik maka mulai mempersiapkan mengenai juga makanannya ini, begitu Dok, supply dari makanan. Jadi membuat list apa saja yang kita butuhkan. Nah, pada waktu kemarin seperti itu prosedurnya. Lalu kan dari itu baru mengkonfirmasikan begitu ya. Misalnya ya itu tadi kita misalnya kontak sama siapa saja. Nah, biasanya kita menginformasikan juga ya, Dok ya, pada keluarga gitu kan, keluarga yang yang dekat gitu ya, bukan di luar keluarga inti. Nah, biasanya di situ juga sebetulnya bisa untuk kita menitipkan logistik kita, karena biasanya pertanyaan ini dari sahabat atau dari keluarga keluarga dekat kita pasti akan tanya, ada yang bisa kita bantu, pasti begitu ya. Nah memang itu Dok, terasa bahwa oh hidup itu memang jangan sendirian, karena di situ kita terasa kita butuh ya orang yang di luar. Karena kami pada akhirnya memutuskan ya tadi ya sudah semua tidak ada yang untuk keluar masuk dari rumah, kita semua diam di rumah untuk kan. Nah jadi di situ karena kita tahu apa saja kebutuhan kita, sehingga itu yang kita informasikan. Dan kalau tidak mungkin ada juga ya kasihan, lalu nanti mengirimnya adalah bahan-bahan makanan yang memang mungkin itu jangan dikonsumsi dulu, misalkan seperti demikian ya Dok ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira persiapan sih gitu, selain memang bagi tenang, tapi tenang itu bukan tenang terus santai ya tidur aja tuh enggak, tetap aja kita harus bersiap semaksimal mungkin gitu. Nah tadi Dok, saya tuh sambil tadi pas nyiapin ini, saya jadi lihat lagi. Ini kan kita juga sempat ya Dok, ada periode isoman sangat naik tuh waktu di bulan Juli kemarin. Nah, jadi waktu itu ini pun juga hal yang jadi kita cari tahu nih, karena isoman pada waktu itu sih masih sangat baru ya Dok ya, lagi awal-awal kita COVID. Nah, jadi ternyata memang ada protokol isoman. Kalau misalkan sahabat-sahabat Dokter Arif di sini, sahabat-sahabat saya di sini ada yang sedang menjalani gitu ya isoman, sebetulnya bisa kita masuk aja, entah mau ke Instagramnya dari Kemenkes gitu atau di webnya mereka itu ada protokol isoman. Nah itu ada 8 protokol isoman, jadi kita bisa ikuti itu, termasuk maskernya apa segala macam. Nah salah satunya itu adalah memang mengenai makanan tadi gitu. Nah memang tidak detail di protokol isoman itu, pokoknya makanan bergizi gitu. Selain memang prosedur biasa ya Dok, mencuci tangan itu mungkinnya di air yang mengalir. Nah berangkat dari situ maka berarti yang harus disiapkan adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi ini gimana ya? Orang langsung kepikir ya udah sayuran dan buah-buahan, apa itu saja gitu? Sayuran dan buah-buahan, tapi ini ada yang ngirim. Aduh, ini teh mana lagi tren lagi? Ini teh boleh nggak? Bingung ya yang mana. Nah, jadi kita lihat lagi rekomendasinya sebetulnya kalau untuk dalam suasana COVID ini apa sih sebenarnya gitu yang disarankan. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat, ternyata WHO nih organisasi kesehatan di dunia ini ternyata ketika lagi pandemi COVID itu mereka sudah membuat satu rekomendasi gitu Dok terkait dengan makanannya begitu. Jadi di situ mereka bilang ya memang kan obatnya belum ada ya Dok ya sampai sekarang pun gitu ya. Jadi mungkin satu-satunya senjata yang kita punya itu adalah stronger immune system begitu. Lalu hati-hati juga dengan mereka yang memiliki komorbid, yang kita tahu nih komorbid penyakit penyerta yang biasanya merupakan penyakit tidak menular begitu ya, itu akan lebih hati-hati karena risikonya kan akan lebih tinggi gitu. Nah ternyata menurut WHO ini karena kondisinya pandemi butuh imun sistem yang stronger, yang kuat, tapi juga kita harus bisa mengatasi, menurunkanlah setidaknya dari keadaan penyakit-penyakit
kronis tadi, penyakit-penyakit tidak menular tadi terkait komorbid yang akan memberatkan COVID. Jadi dietnya itu yang mereka rekomendasikan adalah well balanced diet atau diet seimbang, begitu dok. Jadi kembali lagi ke diet seimbang itu. Nah, di diet seimbang ini, jadi berti harus diet seimbang. Tadi bergizi itu maksudnya harus diet seimbang. Apa sih ya diet seimbang gitu. Jadi diet seimbang ya untuk mudahnya itu pokoknya kita akan makan dengan menu yang lengkap, mengandung semuanya bahan dari zat gizi tersebut, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan gitu dok. Secukupnya, karena balance. Jadi lengkap tapi harus seimbang sesuai kebutuhan kita. Kalau nggak balance nanti malahan kelihatannya akan kita bisa lihat tuh berat badan naik ya. Ya udah itu berarti ada ketidakseimbangan di tubuh kita. Kalau berat badannya naik, begitu dok. Jadi berarti harus diet yang seimbang. Nah, diet seimbang ini jadi dia harus lengkap menu. Maksudnya gimana ya dengan lengkap menu ini? Nah memang dok, sebetulnya Indonesia ini kita dari tahun 2014 saya rasa Kemenkes itu sudah mengeluarkan pola gizi seimbang. Kita sebenarnya udah langkah lebih maju. Halo. Dokter Arif, ya kita pandemi 2019, tapi dok, bagaimana dok, aman-aman? Apakah suara saya terdengar? Oke lanjut ya dok ya, sebentar ya, saya off aja. Jadi itu sudah punya pedoman terkait dengan pola gizi seimbang. Pada waktu itu sih bentukannya masih tumpeng gizi, tapi kalau kita lihat memang isinya akan lengkap nih. Saya jadi ngobrol nih sama sahabat, nggak jadi deh, jadi ada dokter Arif. Tadi saya mau ngobrol sama sahabat dokter Arif, tapi nggak jadi. Dokternya udah ada. Iya dok, jadi sebetulnya kita udah ada. Nah bahkan Indonesia udah buat yang lebih mudah di 2017 atau biasa dikenal dengan isi piringku. Nah kemarin yang saya pakai itu adalah berarti makan harus bergizi seperti apa ya, berarti kita akan mengacu pedomannya dari si isi piringkunya itu gitu dok ya, karena terakhir pola gizi seimbang yang dipakai di kita adalah itu. Jadi yang pertama, nah ini akan sangat penting saat kita menyiapkan logistik. Yang pertama itu adalah sumber karbohidrat ya, kita udah tahu bersama, misalnya nasi. Kalau nggak ada nasi nggak apa-apa, kita ada kentang gitu kan ya. Nah ataupun juga sumber karbohidrat lainnya. Nah itu pastikan bahwa persediaan kita cukup nih. Kalau kita tidak ada persediaan tersebut di rumah atau kita harus beli lagi, mungkin itu yang akan kita sampaikan pada kerabat kita. Apa yang perlu dibantu? Kita butuh nih sumber karbohidrat. Itu yang pertama yang mesti ada. Yang kedua, kita pastikan selain stok karbohidrat kita cukup, yaitu stok protein dok, karena kan kita tahu nih katanya butuh imun kan dari antibodi bahannya protein. Nah agar kita nggak tahu berlebihan lemak nih, karena kan terkait komorbid pasti deh sahabat-sahabat dokter Arif udah pada jangan makan yang terlalu berlemak-lemak gitu kan ya. Jadi gimana? Nah berarti memang kita akan kombinasikan biasanya antara protein hewani dan nabati, selalu begitu sih dok. Jadi nanti di bahan makanan sumber protein kita. Jadi kita pastikan stok makanan kita yang sumber protein hewaninya itu memang ada begitu. Silahkan saja coba dilihat lagi apakah telur di rumah ada gitu. Apakah mungkin kita ada ikan di rumah, di kulkas kita, ataukah mungkin ada ayam, atau mungkin ada daging, begitu ya. Kalau ada, udah aman nih. Nah, selain dari protein-protein hewani, pastikan juga stok makanan kita, protein nabatinya juga ada. Protein nabati itu adalah kacang-kacangan, sehingga nanti kita lihat juga. Nah ini lumayan nih lagi happening nih beberapa hari terakhir ya, terkait dengan kedelai dalam bentuk tahu dan tempe itu agak susah di pasaran, tapi sih terakhir hari ini sudah mulai ada lagi kalau di tempat saya, karena itu padahal lumayan sangat membantu. Saya pikir aduh tega banget kalau misalnya ada yang udah, kan tidak semua orang ya sehat dan bisa untuk ke demo masalah kedelai. Kan ada yang tidak bisa apa-apa di rumah, mau keluar nggak bisa. Lalu dia butuh asupan protein yang murah, yang bisa didapat adalah tahu dan tempe. Aduh gitu, efeknya tuh sebenarnya akan sangat panjang. Kami sih sebagai yang menjalani isoman kemarin, ini sempet ya gitu ya. Di tengah ketika lagi kayak gini gitu.
banyak umat ini sebenarnya yang mungkin bisa membantu banyak umat sebetulnya dengan tidak perlu ada masalah di itu ya kemarin terkait dengan tahu dan tempe. Tapi itu banyak juga yang tanya, jadi gimana tuh dok? Bagaimana? Minyak goreng gimana dok? Minyak goreng, nah jadi kita belajar dulu minyak goreng. Tapi kan alhamdulillah ya, kita adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Jadi kalau misalnya, nggak ada tahu tempe, biarin, nggak sedih. Yang namanya protein nabati itu kan ada di dalam kacang, jadi kita cari kacang selain tahu dan tempe apalagi. Kan ada kacang merah, kan ada kacang polong, seperti itu. Gak apa-apa, ya mau demo memang enggak, saya mau sehat aja, berarti saya harus cari nih gitu. Udah kita gampang, ini mah bisa dok bisa menonton kita gitu ya lewat gadget masing-masing. Maka di situ ada paman Google, jadi kita googling aja apa sih bahan makanan lain selain kacang gitu ya. Terus selain tahu tempe nih, nah protein nabati itu apa saja itu ada, kita udah cari kita pilih kita paling suka gitu ya, terus nanti kita bikin deh listnya seperti itu dok. Nah lalu yang terakhir adalah dari pola gizi seimbang itu adalah sayuran. Nutrien masih ingat lagi pandemi awal-awal itu sampai panik buying untuk membeli suplemen vitamin mineral. Padahal vitamin mineral itu ada di sayuran. Sayuran gak mau makan, tapi kalau ikutan heboh membeli vitamin mineral, ya padahal mah gitu ya. Kita bisa dapat juga dari sayuran. Nah itu stok-stok itu tuh jadi dilengkapi. Nggak ada lagi, udah nggak suka, nggak seneng, nggak ada rasanya. Oh itu nomor sekian deh. Kayaknya itu hanya masalah senang tidak senang kan di lidah ya. Tapi yang penting kan kita sehat dulu nih, yang ada dulu aja stok makanannya. Seperti itu dok. Nah tentunya yang terakhir itu sebetulnya adalah buah-buahan. Silahkan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral gitu, karena kebutuhannya tentu akan tinggi ya vitamin mineral saat sedang dalam suasana isoman. Nah stok-stok itulah dok kiranya sebetulnya dibutuhkan. Jika misalnya ada yang iya nih kerabat kita ada yang sedang menjalani isolasi mandiri, mau ngirim apa ya? Nah, mungkin salah satunya adalah bingkisan seperti buah-buahan seperti itu. Menurut saya sih itu sangat bermanfaat sekali gitu. Karena kan yang di dalam rumah kan mau keluar juga susah. Jadi itu tentu sangat membantu. Begitu, Dok. Jadi itu tuh stok-stok makanan yang akan kita siapkan. Stok satu di logistik. Nah tadi tuh minyak goreng bagaimana? Sebetulnya kita tuh perlu dok minyak lemak begitu, tapi memang yang disarankan itu adalah lemak yang sehat gitu ya. Nah kalau menurut saya sih dengan masalah minyak goreng yang kemarin menipis ini, kalau saya ngobrol gitu dok ya sama mungkin yang lain gitu, tuh gimana ya? Memang pekerjaan juga tukang gorengan. Lalu juga mengandalkan sekali dari minyak goreng, jadi mau jualan juga jadi susah. Sebenarnya yang terkena dampak kan adalah mereka yang mencari nafkahnya di sana ya. Ada tukang batagor, tapi ketika lagi ini lalu dia sulit mencari minyak. Kemarin tuh saya lalu entah bagaimana jadi menemukan minyak murah, tapi ternyata bukan minyak. Jadi pas digoreng gak jadi batagor. Aduh sedih deh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita dalam situasi isoman, sebetulnya sih kita justru ketika tidak ada minyak goreng, ya kita mulai harus berpikir, oke, nggak digoreng, lalu harus diapakan? Karena olahan itu kan tidak harus selalu digoreng sebenarnya. Kita bisa misalkan di sop gitu ya. Kalau kukus rebus kayaknya terlalu flat gitu, dok, rasanya tidak ada. Kita bisa dengan cara pengolahan makanan yang lain. Nah, ini dok, menyambung juga. Jadi kalau misalkan ada yang menjalani isolasi mandiri, atau mungkin misalnya yang bersangkutan yang menjalani isolasi mandiri dan mempunyai hobi masak, salah satu pengalihan kan kita tiba-tiba biasanya keluar kalau kita harus di rumah. Jadi salah satu pengalihannya itu kita harus membuat, kan kita tetap produktif ya. Nah apalagi kalau yang punya hobi memasak, mungkin ini nih saatnya
Allah berikan kesempatan untuk lebih menikmati rumah, jadi lebih ada waktu untuk buka-buka lagi buku resepnya, coba-coba resep masakan, ya kita coba lihat yang tidak terlalu menggunakan minyak goreng terlalu banyak misalnya gitu. Jadi bisa banyak alternatif juga sih dok, seharusnya sih mungkin tidak jadi kendala, tapi memang mungkin yang menjadi sulit adalah merubahnya itu ya, karena kita udah biasa atau lebih praktis misalnya demikian. Bisa seperti itu sih dok, tapi kita harus punya cara untuk keluar, mencari solusi gitu dari situasi yang ada, karena kalau hanya di situ lalu mengeluh tidak akan jadi apa-apa juga ya rasanya ya dok ya, nggak selesai juga masalahnya gitu. Begitu dok, kalau dari sisi apa yang harus kita siapkan terkait dengan makanan gizi saat isoman ini. Lalu saya ngobrol apa lagi ya dok ya, terkait dengan itu sih kalau yang apa yang harus disiapkan. Mungkin selebihnya adalah gimana dok? Kalau disimak ya dari awal sebetulnya tadi yang dipaparkan oleh Dr. Siska, sebelum kita sibuk bikin to-do list untuk menyiapkan logistik dan sebagainya, apa coba tadi yang disampaikan oleh Dr. Siska di awal? Ada yang bisa jawab? Belum ada. Yang paling penting adalah ketika ada anggota keluarga atau apalagi anggota keluarga inti kemudian yang satu rumah dengan kita terkonfirmasi dan harus isoman, tadi kuncinya yang pertama adalah handling emotionnya dulu gitu. Jadi bagaimana kondisi psikologisnya ya, tadi dokter Siska bilang di awal. Sebelum kemudian setelah tenang, anggota keluarga kita tenang, barulah kita menyusun ABCD gitu, list untuk apa aja nih harus disiapkan gitu. Kalau saya sih pendapatnya adalah kenapa harus kita psikologis duluan, karena bisa pengaruh ke pola makan juga ya, benar nggak dokter Siska? Psikologis kita itu berpengaruh terhadap pola makan gitu kan. Kalau kitanya cemas, stres, mungkin nggak pola makannya jadi kemudian nggak nafsu makan lah atau apa gitu. Iya betul dok, sebetulnya itu kita sempat kaji juga tuh ya, karena ternyata kan saat lagi COVID ini cukup naik juga ya riset-riset tentang masalah mental health kayak gitu juga kan menjadi sangat keangkat ya dok. Nah kalau kaitannya sama makan, memang ternyata saat mungkin tubuh kita baru nih ketemu stres yang pertama, stres awal nih, kita baru aduh ini ternyata positif ya gitu ya. Nah itu tuh ternyata dari mekanisme tubuh kita juga, yang pertama itu justru dia akan menekan dari rasa lapar tersebut. Sementara kita butuh bahan untuk membentuk imun, yang mana bahannya dari nutrisi tadi. Begitu. Nah tapi memang kalau misalkan, lalu kan dok mental apakah kita mungkin nanti dokter bisa next adalah expert ya terkait dengan mental health ya dok ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi nutrisinya, karena memang hidup itu adalah fight atau flight, mekanismenya mau seperti apa, ujung-ujungnya tuh dua aja, fight or flight gitu kan kalau kita ambil sederhananya. Nah kalau misalkan stres itu tetap ada, sebenarnya kalau kita lihat dari jalur-jalur mekanisme yang terjadi di tubuh kita, justru itu malah cenderung nanti akan lebih ningkatin nafsu makan loh gitu. Jadi kita mengalihkan stres kita ke makan. Nah kalau misalkan itu justru juga kalau berlebihan juga sebetulnya sih tidak cukup baik juga begitu ya. Nah tapi saya sih biasanya kalau misalnya ketika dalam kondisi COVID mungkin terkait dengan kuncinya adalah kita memang harus makan dengan menu lengkap. Oh, tubuh kita perlu apa nih? Perlu membuat antibodi. Tubuh kita perlu untuk recovery misalnya, dan lain sebagainya. Berarti tubuh kita butuh bahan apa saja? Nah, bahannya tadi itu adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, 6 zat itu dok. Nah, si 6 zat itu bisa ada lengkap di dalam diet yang seimbang tadi gitu. Dan mungkin sekarang ada berkembang juga, mungkin sedang ongoing juga risetnya untuk terkait jenis-jenis diet yang lain. Ya kalau saya sih masih tunggu aja ya dok, hasil risetnya sampai form itu cukup aman. Tapi kalau sampai sekarang yang saya pakai adalah sesuai dengan rekomendasi WHO, pasti yang kita akan ambil yang paling kuat. Nah kita tidak, apalagi nih dok, kita kan tidak bisa harmful ya, tidak, meskipun hanya makan sama saja seperti memberikan obat. Prinsip utamanya adalah tidak boleh membahayakan. Jadi kita ambil yang top preference-nya ya sampai saat ini masih dengan diet seimbang begitu.
Nah itu dok, jadi justru akan mengganggu dari pola makan kalau terkait dari sana. Tapi memang yang pertama itu tadi apa mungkin kalau tadi yang menyimak dari yang pertama yang saya awalnya ketika tahu kabar itu kan saya bukan bikin list ya dok, tapi adalah tenang, ikhlas gitu, yakin bahwa ini tuh apa kemarin jangan memberikan celah untuk hal-hal yang negatif sih sebetulnya dok. Jadi kemarin yakin aja, Allah lagi sayang sama kita. Tapi kita gimana nih harus nyikapinnya? Oke, tenang aja dulu gitu. Karena rasanya tidak mungkin sesuatu hadir gitu kan ya dok ya, di luar dari kemampuan seseorang tersebut begitu. Kadang-kadang suka yakin, pasti itu sudah sepaket dengan tools-toolsnya juga gitu. Tinggal kita aja mau menggali itu. Begitu sih dok. Setelah itu ya makanya baru besoknya saya bikin, udah tenang baru bisa untuk bikin listnya dan lain sebagainya, menyiapkan logistik karena kan itu harus cepat juga ya dok. Pastikan yang isoman juga udah harus sarapan, harus makan siang, harus ada cemilannya, jadi harus gerak cepat juga sih. Meskipun jadi jangan terlalu lama juga kita dengan proses menenangkan diri itu. Seperti itu Dokter Arif. Jadi proses healingnya lama-lama ya. Karena kita harus take action. Iya di dok. Saya jadi body saya waktu itu sempat nih ada saya sambil buka-buka lagi nih waktu itu sempat mungkin sharing ya dengan mereka yang jalani isoman lagi zaman yang pertama itulah dok. Jadi waktu itu saya dapat mungkin bukan kuat sih, tapi menurut saya ini cukup baik sih, ini dari Ibnu Sina begitu. Jadi bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Oh ya, ini quotes yang bagus. Ini saya buat udah lama ini, bukan udah lama sih, mungkin beberapa bulan yang lalu. Tapi ini dok yang menjadi acuan kemarin sih. Kenapa jadi harus tenang? Kenapa jadi harus udah dijalanin aja dulu step-stepnya, jangan panik, tenang, sabar, ikhlas, yuk baru kita jalanin. Terkait dengan ya tentu tadi dok, karena topik kita pola makan ya itu sih yang dijalankan untuk berusaha aja fokusnya untuk menyiapkan makanan-makanan sehat tadi. Nah, oh iya dok, saya kira mungkin saya masih ada waktu ya. Kita sebenarnya sempat diskusi sebelumnya ya dok, makanan apa sih yang nggak boleh gitu. Mungkin ini menjadi salah satu acuan saat kita juga mau mensupport nih teman-teman kita yang sedang isoman gitu. Nah, saya mau share nih dok, ini saya sambil baca juga nih ya, quote-nya salah menyampaikan. Jadi ternyata boleh nanti sahabat-sahabat Dokter Arif di sini juga akan browsing nih terkait dengan rekomendasinya WHO. Tapi di situ pun itu sudah disebutkan bahwa apa sih yang nggak boleh. Nah misalnya kayak tadi protein hewani gitu. Oh iya ya harus ada. Tapi yang diutamakan itu adalah yang fresh sebenarnya, bukan yang proses. Jadi bukan dalam bentuk yang sudah jadi bakso, nugget, sosis seperti itu. Jadi bakso. Gitu. Tukang bakso nggak apa-apa kalau kan tapi ya jadi mungkin kalau kita ya tapi gimana dong udah nyetok bakso ya bakso macem-macem ya, kadang coba dilihat lagi apa ini tuh banyakan tepungnya atau ini tuh lebih banyak dari kandungan hewaninya, karena memang yang kita butuhkan kan adalah sebetulnya proteinnya gitu. Nah proses food itu memang baiknya dihindari. Proses food ya tadi ya, baik itu daging ataupun yang biasanya proses-proses ini yang bentuknya sudah dia rubah jauh dari bentuk aslinya. Contohnya kayak misalnya sebetulnya sih ya karena mereka tuh menuliskannya itu clearly, yang tidak boleh adalah makanan gorengan, lalu pizza, pie, cookies gitu, margarin, selai-selai, ya sudahlah, mungkin tepung dan gula itu memang dibatasi begitu, karena yang dibatasin juga tadi gula dibatasi. Jadi kalau misalnya kita minum, ya mungkin kita minum tuh sangat perlu. Biasanya kalau dulu familiar bahwa kita harus minum 8 gelas satu hari. Lalu banyak juga yang bilang
8 gelas, 8 apa, gelas Rocky, gelas apa, tuh jangan terlalu dicari-cari gitu ya kekurangannya kok kata saya. Kita ambil yang mudah, segelas air mineral, maka kira-kira kalau sekitar 8 gelas air mineral atau gelas belimbing kali kalau zaman kita kecil ya dok. Nah itu berarti sekitar di 2 liter. Nah tapi saat pandemi ini WHO menyarankan bisa hingga 10 gelas. Jadi mungkin antara 2 hingga 2,5. Tapi tentunya itu dikembalikan lagi ya pada kalau kita nih tidak ada masalah, mungkin kalau ada dengan masalah jantung lalu terlihat sembah dengan gangguan di ginjal, mungkin ada pembatasan cairan. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah ke sana, tidak harus ada pembatasan cairan ya, kita bisa sekitar 2 liter hingga 2,5 liter begitu dok. Nah jadi kalau misalnya air-air yang seperti mungkin yang bersoda gitu ya, yang manis sih sebetulnya dok. Ini jus bagus, jus sehat. Sebetulnya sih memang baiknya yang fresh food, yang fresh kita tidak dengan tambahan lagi gula, dan freshnya juga bentuknya yang lebih yang alami ya gitu, makanan buah yang biasa. Seperti itu. Sirup-sirup, lalu di sini sih malah yogurt, drinks, minuman yang berperasa itu sebetulnya sih harus dibatasi. Begitu dok, pesannya dari WHO. Nah selain dari itu, selain dari yang manis-manis, yang diolah-olah, yang kita hindarin juga adalah garam yang berlebihan dok. Garam yang berlebihan ya mungkin kita kalau misalnya menggunakan garam untuk memasak masih oke ya dok. Tapi misalnya kita yang asin, misalnya kecap asin, telur asin, asinan gitu dok. Lalu penggunaan mungkin MSG mungkin ya, udah pakai garam pakai lagi MSG atau pakai lagi penyedap rasa begitu. Baiknya sih tidak ada tambahan-tambahan. Yang disarankan sih mungkin kita justru menguatkan rasa dengan herb and spices gitu. Begitu dikatakannya dok, seperti itu. Insya Allah sih sebetulnya bisa-bisa aja ya untuk kita lakukan sih gitu. Cuman mungkin karena diminta fresh food, jadi kita harus bisa berkontak dengan yang di luar gitu. Karena saat mungkin persediaan makanan kita sudah mulai menipis ya, kita kan juga tidak bisa keluar ya, jadi kita bisa meminta bantuan mungkin dari yang tuh. Saya rasa sih sekarang udah ada online grocery gitu ya dok ya, jadi bisa sangat memudahkan sih insya Allah kalau sekarang tidak kita bisa menggunakan segala sesuatunya dengan online gitu dok. Seperti itu. Ya, oke, sahabat-sahabat Dok Arif, kalau ada yang mau berpartisipasi, mau bertanya, mau komentar, silakan ya, bisa sahabat-sahabat Dok Arif tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dokter Siska, ini saya tadi sambil selewat nih cari ada satu artikel. Ini dari harvard.edu ya. Ini menarik nih, di sini katanya ini ada sebuah penelitian yang dirilis di bulan September tahun 2021. Jadi dari hasil penelitian ini dilaporkan bahwa orang-orang yang, jadi ini bukan yang isoman ya, ini buat mereka yang dalam kondisi sehat tapi berada di dalam situasi pandemi ini sama seperti kita. Itu orang-orang yang lebih banyak makan buah dan sayuran, itu 9% lebih rendah risikonya terkena COVID gitu. Nah ini nyambung nih sama apa yang disampaikan sama Dokter Siska tadi ya, sahabat-sahabat Dok Arif, bahwa penting gitu dalam isi piringku tadi itu ada sayurannya di situ, ada buah-buahannya. Bener ya Dokter Siska ya? Iya betul dok. Oh iya dok. Jadi masa yang kita kemarin itu ya kita terapkan juga ya saat isoman ini. Jadi buah-buahan itu juga kan kadang kan makan sarapan pagi, lalu nanti pas antara makan pagi dan makan siang tuh di tengah-tengahnya tuh udah kita siapin juga tuh snacknya tuh buah gitu. Saya nggak berani snack yang lain yang proses-proses food tadi karena direkomendasikan. Jadi yang aman buah-buahan itu bisa menjadi snacknya begitu dok. Sekiranya sih kalau misalnya yang direkomendasikan sebetulnya buah bisa sampai 2-3 kali nih kalau
kita lihat dari tumpeng gizi yang Kemenkes ini ya, dari Kemenkes itu. Jadi porsinya itu bisa 2 sampai 3 porsi dalam satu hari gitu. Bisa seperti itu, Dok. Terus ya kalau sayuran sih biasanya digabung sama makan utama ya, Dok ya, gitu. Gitu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sumber dari vitamin dan mineralnya, lalu juga nanti bisa membantu untuk peningkatan dari sistem imunnya itu, Dok, gitu, membantu dari proses penyembuhan. Ya tapi saya kira kan sekarang juga prosedurnya yang terbaru ini kan 5 hari ya, Dok ya, isoman udah gitu nanti kita tes gitu. Jadi kalau kita tadi memikirkan aduh harus siapin makanan apa aja, sebetulnya itu di 5 hari aja gitu. Tidak terlalu lama juga sih. Jadi mudah-mudahan stok buat 5 hari mah tidak terlalu memadatkan. Ya cukuplah mungkin ya untuk di kulkas, nggak harus restock gitu. Mudah-mudahan bisa cukup, Dok, gitu. Ya, oke. Ini satu lagi, Dok. Tadi dokter juga singgung tentang penggunaan pemanis ya, atau makanan yang manis-manis nih, sahabat-sahabat Dok Arif. Ini ada yang menarik juga nih, Dok. Ada sebuah jurnal juga nih saya dapat di jurnal apa ya ini ya. Ini judulnya bagaimana gula fruktosa itu bisa menginduce ya. Jadi bisa memicu inflamasi dan menaikkan kadar hormon kortisol ya. Hormon kortisol kan sebagaimana kita tahu stres sebetulnya, Dok ya, betul kan? Kemudian ternyata berlebihan konsumsi fruktosa juga itu bisa memicu proses inflamasi yang tentunya kalau ini kita bawa ke kondisi pandemi sekarang itu justru menjadi kurang bisa mensupport ya ketika kita memang butuh sebuah kondisi imun yang baik gitu untuk melawan pandemi ini, apalagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang isoman. Di sisi lain berlebihan misalnya konsumsi gula gitu yang di dalamnya mengandung fruktosa itu ternyata dampaknya kurang baik. Padahal fruktosa itu kita sudah bisa dapatkan secara alami ya, Dok ya, dari buah-buahan ada di situ ya, tanpa kita harus memperbanyak pemanis-pemanis yang lainnya gitu. Gimana, Dok? Setuju nggak, Dok, dengan jurnal ini, Dok? Iya, Dok. Iya, saya setuju ya, Dok ya, dengan kita pernah bahas ini, Dok, lagi di waktu itu kita sempat diskusi juga kan ya, Dok ya, di sesi yang lalu itu. Pada prinsipnya sih kalau nutrisi pasti pokoknya kalau berlebihan itu tidak baik gitu. Nah, termasuk juga dengan fruktosa. Kalau misalnya berlebihan, sebenarnya tidak fruktosa saja sih, saya kira mau glukosa atau yang lain juga berlebihan itu tidak baik gitu. Lalu kita suka berpikir kalau glukosa memang tidak berlebihan, fruktosa boleh kali ya gitu. Nah, tetapi memang kan fruktosa juga akan dirubah juga jadi glukosa. Lalu tadi terkait dengan jurnal yang juga dokter bilang, nah bagaimana dengan buah ya? Karena buah kan juga itu kan dia adalah dengan fruktosa, tapi memang kandungan kalau dalam satu makanan, Dok, itu kan dia ada macam-macam di situ juga ya gitu. Dia ada seratnya juga dan banyak juga zat-zat lainnya yang baik untuk kesehatan. Jadi bisa ada berbagai kandungan di situ sehingga mungkin jatuhnya juga tidak akan terlalu dan kita juga konsumsinya kan tidak berlebihan ya, Dok. Tidak karena ini buah bagus, jadi pokoknya mah buah yang banyak sebanyak-banyaknya, kan tidak juga ya, Dok, gitu. Tetap saja sesuai dengan anjurannya di 2-3 kali sih, kalau saya sih pakai yang ini ya, pakai yang dari Kemenkes gitu. Meskipun ada juga sayuran dan buah-buahan hingga 5 porsi, tapi ya pokoknya yang untuk aplikatif di lapangan dan begitu ya juga yang kemarin dilakukan itu ya bahkan hanya di 2 kali saja gitu, Dok. Nah, fruktosa ini juga dia tuh ada di madu juga. Saat COVID ini saya kira industri madu ini up juga ya, Dok, gitu. Wah, ada madu bagus, lalu akan gini. Bagus, saya tidak bilang kalau misalnya madu itu tidak baik gitu. Tapi memang yang penting tidak berlebihan sih. Secukupnya saja. Dan ada sesuai takarannya gitu. Bisa seperti itu. Terkadang kita kalau tentang nutrisi ya suka seru ya, Dok. Jadi kalau ambil, ini bagus, jadi kayaknya tuh nggak ada batasnya gitu. Ini mah hanya makanan. Jadi boleh-boleh saja tanpa batas, ya tidak juga sih sebenarnya. Begitu.
Iya, iya, iya. Ya, memang harus tetap ya kita kendalikan gitu ya pola makan itu, walaupun wah, harus makan ini harus makan itu, tetap harus kita kendalikan karena memang faktanya dok, ada penelitian juga di Italia ya waktu yang pandemi yang awal-awal itu, kemudian dilakukan penelitian tentang perubahan pola makan orang-orang di Italia itu sebelum dan sesudah pandemi gitu. Salah satu indikatornya adalah kenaikan berat badan, dan ternyata memang dari yang diteliti ya, kumpulan orang-orang yang diteliti itu 40% lebih mengalami kenaikan berat badan selama mereka di lockdown gitu di rumah itu nggak kemana-mana. Nah ini juga mungkin harus jadi perhatian sahabat-sahabat juga gitu ya. Jadi bertambahnya berat Ya. badan itu harus harus apa dok, harus sejalan juga dengan bertambahnya imun gitu ya. Jangan sampai berat badan nambah tapi imun malah turun. Gimana Iya, dok? betul betul dok. Itu juga dok, apa riset yang kita lakukan juga di Bandung. Jadi Oh. nggak jauh di Italia, di Hmm. dia memang apa Bagaimana dok di Bandung? di sini atau di Tetap Bandung, ya? iya. Itu juga demikian juga dok gitu terjadi apa ternyata saat-saat pandemi ini, padahal mungkin pada mereka yang sudah tahu juga harusnya seperti apa gitu ya pola dari sisi seimbang, tapi pada menjalani ada juga dok yang memang naik juga dari berat badannya. Karena memang apalagi saat awal ya dok, kita betul-betul nol sekali, lalu masih banyak yang berpikir, oh, udah deh takut sakit, tadi yang penting makan yang banyak. Lalu tiba-tiba kita harus stay at home, hashtag di rumah saja, itu kan di mana-mana ya dok, hashtag di rumah aja. Lalu kita, ya udah di rumah aja. Kalau kita masih fight sebelumnya dengan, aduh ayo dong, apa ya namanya, gaya hidup sedentary dok, yang didominasi oleh duduk. Tapi saat LDR dok. pandemi ini kan muncul tuh geng-geng rebahan itu ya dok. Jadi Ya, lebih, udah wah rebahan. lebih ini. Iya, LDR. gaya hidup tuh lebih ini lagi. Nah, tapi itu dok, memang seharusnya kita bukan stuck di situ saja, tapi kita jadi harusnya, wah dengan harus di rumah saja, jangan mau dikalahkan nih dengan pandemi. Jadi kita harus gimana? Kan harus tetap beraktivitas fisik. Tadi kan agar biar seimbang ya dok. Nah udah yang isoman nih. Nah meskipun di rumah saja, oh tetap aja harus berolahraga. Saya kira banyak sekarang channel-channel YouTube juga yang mengedukasi bagaimana aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, tetap bagaimana berolahraga di rumah, itu jadi banyak juga kan dok saat pandemi itu bisa kita ikuti juga. Karena itu harus seimbang juga dok. Jadi isoman tuh kan berarti diem aja di kamar. Justru kita harus cari cara gimana ya, harus tetap berjemur nih. Kalau tadinya kadang banyak pekerjaan, ada matahari biarin aja gitu. Di guru kita pernah guru kita dok itu beliau mengatakan bahwa itu sebetulnya sih kadang kalau ada matahari mungkin selama ini kita suka cuek gitu, tapi kalau sekarang justru ini kita harus menyadari bahwa ada matahari itu justru itu berkahnya ya gitu. Jadi salah satu bentuk bersyukur kita sebetulnya adalah berjemur, tinggal kita mau menyempatkan diri aja nih untuk berjemur gitu. Jadi kalau yang isoman sebenarnya dapat kesempatan ya dok ya, karena biasanya mungkin pekerjaan jadi boleh ya udah silahkan lagi isoman gitu, jadi lebih ada waktu untuk berjemur tadi dan beraktivitas fisik begitu dok. Oh tapi Oke tidak dok. kuat dengan laksa. Oh iya. Nah ini ada yang tanya dok. Dari @Oktaviani 8833. Nah, jadi ketika lagi sahur, tidak sahur, ketika sedang sahur pada saat puasa itu minum susu namun tidak kuat dengan laktosanya. Apakah boleh diganti dengan susu almond dok? Boleh, mangga silahkan. Hanya memang sebetulnya sih kandungan protein dari base-nya nabati dibandingkan dengan yang hewani itu pasti proteinnya akan lebih banyak yang dari hewani. Setidaknya dari kan protein itu kan sebetulnya dia gabungan dari ada namanya asam amino gitu. Nah kita untuk bisa aktivitas hari-hari itu butuh 20 asam amino. Nah kalau kita dapatkan dari sumber hewani ya memang lebih lengkap, 20 asam amino itu ada. Tapi kalau dari nabati tidak selengkap dari hewani. Itu saja. Tetapi memang kalau saat saat sahur
itu kan susu sih biasanya saya suka tempatkan sebagai pelengkap. Jadi yang utamanya itu kan tetap di makanan yang menu menu sahurnya ya, yang nasi lengkap lauknya misalkan demikian. Itunya saja Bu yang kita optimalkan sehingga ya kita kalau ada tambahan susunya susu almond itu juga mangga. Silahkan, tapi bukan itu yang utama gitu. Yang utamanya tetap saja di makanan yang menu lengkapnya tadi. Mudah-mudahan dapat menjawab, Ibu. Boleh diganti dengan susu almond ya, Dokter Siska, tapi jangan minum susu aja gitu ya kalau sahur ya. Iya, jangan. Nasinya harus ada gitu ya, lauk-lauknya ada. Baik, terima kasih Dokter Siska jawabannya. Ada sahabat-sahabat Dok Arif yang mau bertanya lagi? 3 menit lagi menuju jam 21.00. Ini sebetulnya pengantar tidur ya Dok ya. Jadi kalau kita bahasa Sundanya namanya mepende gitu, kayak dongeng sebelum tidur. Kalau kecil suka ngedenger ikut nenek gitu, nenek suka denger radio. Nanti lama-lama Kenapa Dok? Oh iya, suka gitu. Yang nyimaknya sambil rebahan juga bisa jadi gitu. Jadi beres kita selesai nanti mata ikut jam juga. Iya betul. Iya Dokter Arif. Dok Arif, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang baru bergabung? Wilujeng Sumping yang baru bergabung, kita sudah bahas cukup panjang tadi bersama Dokter Siska dengan tema tips pola makan saat isoman, tapi kemudian kita diskusinya berkembang ya, jadi bukan hanya tentang isomannya juga, tapi pada bagaimana secara umum kita memperbaiki pola makan supaya juga kita imun naik gitu ya di masa pandemi ini gitu. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung dan mungkin ketinggalan diskusi kita dari awal tadi sampai mendekati jam 9 malam ini, nanti tentunya video ini atau podcast bersama Dr. Siska ini akan kita upload ya ke Instagramnya @dokarif_nurse_endang, dan insya Allah mungkin 1-2 hari ke depan sahabat-sahabat juga bisa simak di YouTube-nya Dok Arif. Oh, ini ada yang tanya nih, terakhir mungkin ya. Dok, hitungan isoman 14 hari itu dari positif atau dari gejala? Ya, Dokter Siska mau jawab? Sebenarnya kayak Dokter Arif nih. Yang tepat, iya, tapi saya tuh urusan makannya aja. Tapi kalau dari yang kemarin sih Dok, kebetulan kemarin itu ternyata berbarengan dengan keluarnya kebijakan dari Kemenkes ya, kalau nggak salah yang baru itu. Jadi itu sempat bingung Dok, yang mana nih gitu. Lalu yang terakhir ini adalah justru di hari kelima setelah kita pengambilan setelah kita swabnya itu yang memang swab itu terkonfirmasi positif. Oh iya tuh Dok, betul. Jadi dia kalimatnya adalah swab yang terkonfirmasi positif, gitu ya. Jadi lalu sebetulnya sih pas kemarin mengambilnya adalah yang mana nih, pengambilan swabnya atau yang pas hasilnya dia keluar? Lalu mengambilnya yang pas hasilnya dia keluar Dok. Tapi saya baca lagi, kok pengambilan spesimen yang terkonfirmasi positif. Nah itu makanya saya mau tanya sama Dokter Arif nih kali ya Dok, hands on di lapangan terkait hal ini. Kan kemarin saya beneran user, terus baru keluar tuh yang mananya. Kalau kemarin yang saya lakukan adalah dari hasilnya keluar, karena begitu hasil konsul kanan kirinya. Tapi saya baca lagi, kok dari pengambilan swabnya. Gimana nih Dok? Ya. Jadi kalau pengalaman di lapangan ya sahabat-sahabat Dok Arif, jadi yang safe itu sebetulnya ketika ada yang mengalami gejala ya, seperti sekarang nih di bulan Februari ini adalah bulannya demam, batuk pilek, dan nyeri tenggorokan gitu. Kemudian ada riwayat kontak erat, itu udah nilai tambah tuh ya. Jadi kalau udah ada gejala yang 4 tadi, ada demam, ada batuk pilek, nyeri tenggorokan, plus misalnya ada sahabat-sahabat ada kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif, itu sebaiknya segera dilakukan screening dengan tes antigen dulu gitu. Yang ini pengalaman di lapangan ya. Setelah dites antigen kemudian reaktif hasilnya positif, segera lanjut dengan tes PCR. Jadi screening untuk antigen, sedangkan untuk PCR ini adalah untuk diagnosis gitu, untuk penetapan diagnosisnya. Nanti kalau sudah
kemudian PCR-nya positif juga. Nah, saat ini sebetulnya kalau di lapangan mungkin kemarin Dokter Siska juga mengalami ya, itu proses dari swab sampai keluar hasil itu bisa kok kurang dari 24 jam itu, maksimal 24 jam itu. Yang di sini ya di Karawang kita pengalaman tuh 1 hari gitu, ada selesai. Jadi kemudian jadi pada saat antigen sudah reaktif itu sebetulnya pada saat itu orang tersebut sudah dianjurkan untuk langsung dia mengisolasikan diri gitu, isolasi mandiri gitu, seperti itu. Nah, kemudian langsung dilanjut dengan PCR swab, kemudian terkonfirmasi positif juga. Jadi itu dia sudah berada dalam apa namanya, sudah mulai gitu ya untuk isolasi mandiri. Kemudian kalau yang awal banget itu sebelum yang 5 hari keluar itu kan 10 hari ya. Jadi itu dihitung sejak memang betul sesuai bahasa di peraturannya itu pengambilan sampel gitu. Kenapa pengambilan sampel? Karena disitulah sebetulnya pada saat pengambilan sampel itulah ditetapkan dia positif atau negatif. Karena kalau hasil kan itu proses gitu ya. Jadi yang menentukan dia positif negatif itu sebetulnya pada saat swab-nya itu gitu, pada saat pengambilan sampelnya itu, kemudian diolah pada saat hari itu. Karena kalau untuk keluarnya hasil kan ada proses gitu kan. Nah, jadi misalkan diambil hari ini samplingnya, kemudian keluar besok positif, si pasien ini sudah dalam posisi isolasi mandiri gitu pada hari itu gitu. Karena dia sudah di screening sebelumnya di antigen kan. Jadi dia sudah mengamankan diri gitu. Jadi dihitung harinya betul di hari pada saat diambil swab, nanti kemudian ada yang terbaru itu ada 5 hari, kalau yang sebelumnya itu 10 hari. Nah, itu nanti isolasi mandiri lah gitu. Isolasi mandiri, kemudian ada opsional sebetulnya. Kalau kami sebagai nakes itu di tempat saya bekerja, itu di hari kelima kita melakukan exit test namanya gitu. Jadi di antigen ulang. Jadi kalau antigennya udah negatif, ini kan karena khusus kita nakes ya. Kalau nakes kan ada kebijakan tersendiri bahwa untuk menyeimbangkan jumlah nakes yang berada di lapangan dan yang isoman itu kita diberikan memang 5 hari gitu. Kemudian exit test di hari kelima. Kalau hasilnya negatif, sudah antigen negatif dan tidak ada gejala, gitu ya, sudah tidak ada gejala dan negatif, itu kami sudah boleh kembali untuk terjun lagi ke lapangan ya, tentunya dengan prokes juga. Nah, kalau untuk sahabat-sahabat yang bukan nakes, tentunya nanti selain juga mungkin opsional juga ya, perlu misalnya mau di antigen ulang, juga perhatikan gejala gitu. Kalau gejalanya masih ada, selesaikan isoman sampai hari ke-10 gitu. Jadi kalau misalnya terutama gejalanya yang muncul di saluran pernafasan ya. Jadi demam, kemudian demamnya masih ada, kemudian ada gejala-gejala di saluran pernafasan, batuknya masih ada. Itu sebaiknya isomannya lanjut sampai hari ke-10. Seperti itu gambaran. Semoga tidak membingungkan. Iya, atau mungkin nanti bisa cek juga di websitenya dari Kemenkes juga dok ya. Biasanya update-nya bisa ada di sana. Mungkin untuk tadi yang biasanya kita kalau nakes suka dapat update-updateannya mungkin dari tempat kita bekerja. Tapi kalau yang non nakes mungkin bisa update di websitenya mereka juga ya dok. Sehat Negeriku ya kalau nggak salah itu kayak webnya Kemenkes. Nah. Iya dok, jadi kemarin itu gejalanya sudah ada, tapi antigennya negatif. Jadi sebetulnya sih udah pada diam di rumah aja. Tapi karena tetap masih ada, besoknya terus kita PCR aja. Loh bener ya ternyata gitu. Jadi begitu juga kalau misalnya udah ada gejala, rasanya lebih baik kita tidak kemana-mana dulu ya dok ya. Mendingan kayaknya di rumah dulu aja ini. Prokesnya ya. Walaupun misalnya terpaksa harus keluar gitu, ya lebih ketat lagi di prokesnya kalau ada sahabat-sahabat yang mulai ada pilek gitu ya, tapi masih tetap harus keluar nih gitu. Ya prokesnya dijaga dengan ketat, pakai masker seperti itu ya. Hati-hati tangannya gitu ketika pegang-pegang ke sana sini gitu, rajin-rajin cuci tangan ya dok ya. Karena untuk melindungi yang lain juga gitu. Ya demikian dok. Masih ada ini sahabat-sahabat sudah ini Oke juga. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, saya akan kasih kesempatan Dr. Siska untuk share take home message buat kita semua.
Maka dok. Aduh ya, take home message ya dok. Pokoknya intinya pesannya adalah ini kepada sahabat-sahabat Dokter Arif semua juga sahabat-sahabat saya mungkin di sini yang bergabung juga. Yang semoga kita tetap untuk menjaga dari protokol kesehatan tersebut. Lalu salah satu tindakan saya kira mencegah lebih baik kan ya daripada mengobati. Nah terkait dengan kondisi tersebut sehingga tadi saya menyebutkan ulang dari apa yang juga disampaikan oleh WHO dalam kondisi ini, maka tingkatkanlah dari imun tubuh kita, dan untuk imun tubuh yang kuat itu dibutuhkan asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Sehingga pesan saya adalah coba dilihat lagi stok makanan yang di rumah, pastikan memang persediaan makanan kita cukup mengandung zat-zat yang bergizi. Kita ada persediaan dari karbohidrat, ada dari protein hewaninya, ada juga stok makanan protein nabati, dan juga sayuran dan buah-buahan. Nah, tidak usah khawatir dengan kondisi yang ada di negara kita pada saat ini. Sempat susah dengan tahu dan tempe, saat inilah masih sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Mungkin ini adalah saatnya kita untuk lebih memperkaya diri kita, membuka lagi wawasan, menggunakan lagi smartphone-nya dengan smart gitu. Kita cari lagi info lebih dalam, kita bisa mengolah makanan dengan apa lagi sih selain digoreng, atau misalnya tahu tempe tidak ada, oke, protein nabati apalagi sih, kacang-kacangan lain apalagi yang bisa kita peroleh dengan mudah. Nah, itu nanti kalau misalnya itu sudah ada, sudah lengkap semua, nanti kita konsumsi saja. Nah, juga dengan minum air yang cukup, bisa sampai 8 hingga 10 gelas. Tetap beraktivitas, sempatkan untuk berjemur. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk dapat menurunkan dari kondisi pandemi ini ya, dari kejadian COVID yang naik ini gitu, dengan kita memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik. Saya kira mungkin demikian dok dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Dr. Siska Wiramiharja, spesialis gizi klinik MK, sudah join di diskusi yang seru malam hari ini di Dok Arif Podcast tentang tips pola makan pada saat isoman, yang kemudian kita sangat berkembang sekali diskusinya ya, lebih kemudian bagaimana pola makan sehat buat kita semua, bukan hanya buat yang isoman. Nah, buat sahabat-sahabat yang saat ini sedang isoman atau ada sahabat-sahabat yang sedang diuji dengan sakit, ayo kita doakan bareng-bareng ya Dr. Siska, semoga sahabat-sahabat segera diberikan kesehatan kembali, diberikan kesembuhan, pulih, kemudian imunnya makin meningkat dan sehat selalu ya. Amin. Mari sahabat-sahabat Dok Arif, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arif Podcast malam hari ini, Instagram Live tentunya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung bisa disimak ulang nanti ya di Instagramnya @dokarif_nursendang, dan nanti kita juga akan upload ke YouTube-nya Dok Arif ya. Boleh disimak nanti di sana. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan malam hari ini. Tadi kalau Dr. Siska bilang ini obrolan pengantar tidur ya gitu. Semoga insight-insight, masukan-masukan yang bermanfaat ini terbawa mimpi gitu, masuk ke dalam alam bawah sadar gitu. Semakin dalam, lebih dalam lagi. Yang akhirnya bisa memberikan manfaat buat kita. Dan kalau memang teman-teman, sahabat-sahabat merasakan manfaat, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu yang didapatkan malam hari ini dari Dr. Siska. Terima kasih sekali lagi, dan marilah kita tutup bareng-bareng Dok Arif Podcast Instagram Live malam hari ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pepatah yang pernah saya dengar, an apple a day keep a doctor away gitu. Satu apel setiap hari itu membuat dokter away katanya, membuat kita pergi. Baiklah, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.